Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an lam yuraddu ila arzalil umur. Innal hamdalillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang membaca Al-Qur'an tidak akan dikembalikan kepada umur yang lemah. Siapa yang membaca Al-Qur'an maka tidak akan pikun. Semua orang pasti menginginkan agar terhindar dari kepikunan. Dan berbagai macam cara dilakukan orang untuk dapat menghindarkan dirinya dari kepikunan. 14 abad yang lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa membaca Al-Quran akan menghindarkan seseorang dari kepikunan. Saya berharap mudah-mudahan bertambah semangat kita membaca Al-Quran, bertambah semangat kita mempelajari Al-Quran, dan bertambah semangat kita mengaplikasikan ajaran Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam tadabbur surat Yasin. Terakhir kita sudah sampai ke ayat 58. Saya yakin insya Allah dari 58 ayat itu apabila difahami dengan baik dan benar, insya Allah sudah mampu menggeser posisi kita dari sebelumnya. Dari yang kita tidak tahu, insya Allah kita menjadi tahu. Dari yang kita belum faham, insya Allah kita menjadi faham. Kita berharap mudah-mudahan tambah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kunci-kunci ilmu, sehingga kita dapat menyelami ayat demi ayat Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dan kita dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, Ashabul Jannah mendapatkan sebuah penghormatan yang luar biasa. Salamun qaulam min rabbir rahim. Ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ashabul Jannah. Banyak di antara para ulama menyebutkan bahwa ayat ini dibaca 3 kali, ada yang mengatakan 7 kali. Saya tidak mau terjebak ke situ, namun yang paling penting adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengulang-ulang bacaan di dalam Al-Quran. Apabila satu ayat yang dilewatinya oleh Rasul dan sahabat, kemudian Rasul dan sahabat belum mendapatkan sesuatu dari ayat itu, maka diulang lagi. Alangkah bijaknya kalau kemudian pengulangan salamun qaulam min rabbir rahim itu lebih diarahkan kepada memasukkan kalimat itu ke dalam diri kita, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan ucapan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata kunci. Sampai betul-betul masuk salamu qaulam mir rabbir rahim. Masukkan lagi. Mudah-mudahan kami dan keluarga kami termasuk orang-orang yang dapat penghormatan ini. Insyaallah ini akan membuka banyak hal, akan membuka pintu-pintu kebaikan. Sahabat Quran, ayat ke-59 sekarang. Kalau sebelumnya sudah berbicara tentang Ashabul Jannah, tentang penghuni surga dengan segala macam kenikmatannya, dan kita
disisakan banyak hal. Salah satu di antaranya adalah toma'ah, harapan, dan disertai dengan doa. Mudah-mudahan kami semua termasuk di dalamnya. Perjalanan diteruskan sampai kita kepada sisi lain. Kalau ada ashabul jannah, pasti ada ashabun nar. Itu yang saya sering sebutkan, bahwa berimbangnya Quran menyampaikan satu pemberitaan. Ayat ke-59, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtaz itu bentuk perintah. Seakan-akan dikatakan bahwa dan berpisahlah pada hari itu. Namun ahli tafsir sepakat bahwa perintah ini tidak Allah sebutkan langsung, tidak Allah sampaikan langsung kepada ashabul majrimun. Perintah ini namanya perintah takwini, yang menggambarkan akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mekanismenya al-mujrimun di ujung ayat ke-59 ini, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan berpisahlah kalian yauma pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bahas dulu kata wamtaz. Wamtaz itu secara bahasa memisahkan sesuatu dari sesuatu yang tadinya berbaur dan bersama. Berbaur dan berkumpul. Kemudian yang berbaur ini, yang bersama ini dipisahkan. Ini asal kata dari kata wamtaz itu. Memisahkan. Ini artinya bahwa waktu dulu kita di dunia, kita tidak tahu siapa yang ashabul jannah, siapa yang ashabun nar. Secara hakikat kita tidak tahu siapa yang soleh, siapa yang tidak, siapa yang baik, siapa yang buruk, siapa yang jahat, siapa yang baik. Bercampur aduk dalam kehidupan ini. Bahkan pencampuran itu diperparah lagi oleh banyaknya muncul pencitraan-pencitraan. Dan tidak jarang kadang-kadang kita keliru dalam menilai. Karena pakaian orang kita sebut orang yang soleh. Karena pakaian orang kita hormati. Bukan pakaian yang membuat seseorang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Persoalannya adalah kita tidak tahu, bukan kapasitas kita menilai ketakwaan seseorang. Terjadilah bercampur aduknya di dalam kehidupan ini. Yang baik, yang buruk, yang jahat. Namun sampai di akhirat nanti, ketika ashabul jannah dimasukkan ke dalam surga dengan berbagai macam kenikmatan, wallahu a'lam, dengan mekanismenya Allah Subhanahu wa taala, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Tadi wamtaz memisahkan sesuatu yang tadinya bersama. Ini saya sebutkan ini bersama. Sekarang kita pisahkan satu. Itu imtaz, wamtaz, memisahkan sesuatu yang tadinya berbaur dan bersama. Siapa yang dipisahkan itu? Dari apa dia dipisahkan? Dari ashabul jannah. Bisa jadi suami istri yang dulu bersama di dunia, tapi karena perbedaan amaliyahnya, perbedaan ibadahnya, perbedaan keimanannya, di sana dia dipisah. Wamtaz. Bisa jadi satu keluarga yang tadi di dunia bersama-sama, tapi karena perbedaan amalnya, perbedaan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, perbedaan ketaatannya kepada Allah, wamtaz, berpisahlah kalian pada hari ini. Siapa yang disuruh berpisah itu? Mujrimun.
Nauzubillahi min zalik. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, saya ingin ingatkan kembali kita 4 ayat lalu, 55, 56, 57, 58. Bahkan kita insya Allah bisa digabungkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama istri, bersama anak-anak, dan bersama keturunan kita, selama semuanya berada dalam keimanan, selama semuanya sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan berpisahlah kalian pada hari ini dari ahli surga. Siapa yang berpisah itu? Mujrimun, orang-orang yang berdosa. Sahabat Quran, saya tambah vocab kita pada kesempatan ini. Kata mujrimun diulang 15 kali dalam Al-Quran. Kata mujrimun diulang 15 kali dalam Al-Quran. Belum lagi ada 2 bentuk tunggal, berarti 17 kali. Mujrimun artinya orang-orang yang berdosa. Mujrimun artinya orang-orang yang berdosa. Nah, dengan memahami satu kata ini, insya Allah kita sudah memahami 15 tempat dimanapun kita bertemu kata mujrimun. Mujrimun, orang-orang yang berdosa. 1. Alhamdulillah, dapat 1 poin. Berarti kaum muslimin rahimakumullah sudah dapat menerjemahkan di 15 tempat. Dari 15 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kata mujrimun. Dari 15 kali kata mujrimun itu sedikit saya paparkan supaya dapat menjadi cermin bagi kita, dan mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Yang pertama, sikap mujrimun itu adalah orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang benci dengan kebenaran. Sampai diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ini. Ciri orang yang mujrimun, orang yang berdosa itu adalah orang yang tidak suka dengan kebenaran, orang yang benci dengan kebenaran. Itu yang pertama. Karena ketidaksukaannya, karena kebenciannya kepada kebenaran. Yang kedua, dia dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebenaran itu. Sehingga kemanapun dia pergi berat untuk melangkah kepada kebenaran itu, dan gampang banget untuk melangkahkan kaki ke tempat yang tidak dibenarkan. Ketika mau berbicara, berat untuk berbicara yang hak itu, tapi gampang banget lisan ini keluar untuk hal-hal yang tidak baik dan dusta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, di saat itu yang hak dan yang batil itu sudah dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hak 4 ayat sebelumnya. 55, 56, 57, 58. Ashabal jannah. Sekarang dipisah. Orang ashabal jannah berarti orang yang suka dengan kebenaran. Lawannya, mafhum mukhalafahnya. Pemahaman terbalik dari ini adalah berarti orang yang 4 ayat tadi, ayat 55, 56, 57, 58, ashabul jannah itu adalah orang yang suka, cinta kepada kebenaran. Itu. Sehingga mujrimun adalah orang yang benci dan tidak suka kepada kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, orang yang mujrimun ini adalah orang yang dipalingkan oleh Allah dipalingkan oleh Allah dari hal-hal yang benar. Bukan dipalingkan kepada kebenaran, tapi dipalingkan dari yang benar. Na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga, dari 15 kali kata mujrimun itu saya coba rumuskan. Bukan saja tidak suka kepada kebenaran, bukan saja dipalingkan oleh Allah dari kebenaran, tapi dia mencari teman, dia menyesatkan orang lain. Ini celakanya, na'udzubillah min zalik. Celakanya, na'udzubillah min zalik. Bukan saja dia yang tidak suka kepada kebenaran, tapi mengajak orang untuk tidak suka kepada kebenaran. Atau sebaliknya, bukan saja dia suka kepada yang batil, tapi dia mengajak orang untuk suka, menyukai yang batil. Yang ketiga. Yang keempat, orang yang mujrimun itu disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Nauzubillahi min dzalik. Yang kelima yang disebutkan oleh surat Yasin ini, dipisah nanti. Di akhirat dipisah dari ahli surga, dipisah dari keluarganya, dipisah dari orang-orang yang dia cintai waktu di dunia. Saya sudah sebutkan, bukti kita cinta kepada keluarga kita adalah kita menuntun, kita membimbing, kita mengajak keluarga kita kepada keimanan, kepada kebenaran. Itu bukti cinta. Dengan harapan kita tidak bersama di dunia dalam hitungan sekian puluh tahun, tapi kita ingin bersama khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Di dunia kita bersama, di akhirat kita bersama. Itulah yang sesungguhnya. Yang lebih mengerikan lagi apa yang disebut oleh Allah dalam surat Ar-Rahman tentang orang-orang yang berdosa ini. Yu'rafuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Nanti ditenteng, apa bahasa ininya nih ya, ditarik dari ubun-ubun dan kakinya, diseret dari ubun-ubun dan kakinya, dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Itu gambaran dari 15 kali kata mujrimun di dalam Al-Quran. Dengan harapan saya mudah-mudahan dimanapun bertemu kata mujrimun, kita sudah faham artinya, kita sudah nampak gambaran secara umum. Saya ulang lagi, orang mujrimun itu tidak suka dan benci kepada kebenaran. Orang mujrimun itu adalah orang yang dipalingkan oleh Allah dari kebenaran. Orang mujrimun itu adalah orang yang ikut menyesatkan orang lain dari kebenaran. Orang mujrimun itu adalah orang yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mujrimun itu adalah orang yang nanti dipisah, seperti yang disebutkan oleh ayat ke-59 surat Yasin ini. Dan yang selanjutnya, orang yang nanti diseret dari ubun-ubun dan kakinya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Tidak ada di antara kita yang mau berpisah dengan keluarga, kan? Oleh sebab itu, mari kita arahkan ayat ke-59 ini untuk banyak mengarahkan ke diri dan keluarga kita. Sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri, pertebal, perkuat keimanan diri, perkuat keimanan di dalam keluarga, perkuat keimanan mendidik anak-anak kita semua. InsyaAllah kita akan digabungkan oleh Allah di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan berpisahlah kalian pada hari itu, wahai orang-orang yang berdosa. Saya rasa faham ayat 59. Ayat ke-60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Alam, yuk kita bahasa dulu. Apakah? Lam tidak. Alam apakah tidak? Tidakkah? Bukankah? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya ingin perlihatkan kepada kita betapa mudahnya kalau kita punya kesungguhan, kita punya niat untuk belajar Quran. Berapa kali kata alam dalam Quran? Coba. Alam tarokai, alam yaj'al, alam nashrah. Apakah? Lam tidak. Apakah tidak? Tidakkah? Bukankah? Sudah tahu. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Bukankah a'had ilaikum, bukankah aku telah perintahkan kepada kalian, ya bani Adam, wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan, agar kalian jangan menyembah syaitan. Ada yang menarik di sini.
Allah tidak sebut kepada mujrimun lagi di sini. Tadi yang disuruh berpisah adalah mujrimun. Tapi di ayat ini disebut Bani Adam, keturunan Adam. Ini untuk mengingatkan sesungguhnya bahwa kalimat ini bukan di saat itu Allah sebutkan, tapi jauh dari sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat sebelum Nabi Adam diutus ke bumi ini, ketika Nabi Adam di surga, Nabi Adam sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan itu musuh. Jangankan menyembah, berteman saja dengan setan pun tidak boleh. Ini rahasianya mengapa disebut di sini alam a'had ilaikum. Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian, ya Bani Adam, wahai Bani Adam, alla ta'budu syaitan, agar kalian jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Saya ingin sebutkan dulu kata aduwwum mubin. Kata aduwwum mubin, aduwun itu ada 25 kali dalam Al-Quran. Kita ulang. Tadi ayat ke-59 mujrimun 15 kali dalam Quran. 15 kata sudah masuk di sini. Mujrimun, alhamdulillah saya sudah hafal 15 ayat. Mujrimun, orang-orang yang berdosa. 1. Saya tambah kedua lagi, ayat ke-60. Aduwun, musuh. Ada 25 kali dalam Al-Quran. Dari 25 kali itu, kata aduun disifati dengan mubin 8 kali. 8 kali. Sehingga aduun mubin, aduun musuh, mubin nyata. Aduun musuh, mubin nyata. Aduun mubin, musuh yang nyata. Masya Allah, kita sudah banyak vocab kita, banyak kosakata kita sudah ini. Saya berharap nanti insya Allah kalau kita sudah selesai Yasin ini, kita sudah punya banyak modal untuk bisa melanjutkan ke surat-surat yang lainnya. Aduun 25 kali dalam Al-Quran. Mubin disifati dengan mubin. Mubin itu nyata, mubin itu real, ada 8 kali. Aduun mubin, musuh yang nyata. Ada 3 ayat yang persis bunyinya sama. Ini sering kita dengar ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Aduwwum mubin, 3 kali persis bunyinya sama. Al-Baqarah 168, Al-Baqarah ayat 208, Al-An'am ayat 142. Persis kita hafal 3 ayat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Mengikuti langkah setan saja tidak boleh, apalagi di sini ta'budu syaitan, menyembah syaitan. Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 208, Al-An'am 142. Sama bunyinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ahad ilaikum ya Bani Adam, bukankah aku telah perintahkan kepada kalian wahai Bani Adam, alla ta'budu syaitan, jangan kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Saya ingin ciutkan di sini.
ketika Nabi Adam belum tergoda bujukan setan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada Adam, "Qulna ya Adam, inna haza aduwwun laka." Kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya ini setan ini musuh bagimu, wali zaujika, dan bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah, maka jangan sampai setan ini benar-benar mengeluarkan kamu dari surga. Fatashqa. Kalau itu sampai terjadi, maka kamu akan celaka. Saya ulang. Sebelum Nabi Adam digoda oleh setan, sebelum Nabi Adam digelincirkan oleh setan, ini disebutkan dalam surat Toha ayat 117. Surat Toha, surat ke-20 ayat 117. Ya Adam, inna hadza aduwwun laka, sesungguhnya setan ini musuh bagi kamu. Wali zaujika, dan bagi istrimu Hawa. Fala yukhrijannakuma, maka jangan sampai dia, setan ini, mengeluarkan kamu berdua minal jannah, dari surga. Kalau itu terjadi, fatashqa, kamu akan celaka. Perintah Allah tetap perintah Allah, larangan Allah tetap larangan Allah. Manusia punya titik lemah. Sementara di sisi lain, setan terus berusaha sekuat tenaga untuk menggoda Adam dan Hawa. Apapun dilakukan oleh setan, setan menyebut dirinya sebagai penasehat, setan membolak-balik kebenaran. Allah melarang mendekati pohon khuldi, malah dia menyuruh mendekati pohon khuldi. Coba, itu kerja setan. Bahkan menyebut, inni lakuma nasihin, aku bagi kamu berdua, bagi Adam dan Hawa, termasuk penasehat. Nauzubillah min zalik. Sejarah mencatat, kakek kita Nabi Adam dan Hawa tergelincir. Al-Baqarah 36, fa'azallahuma syaitan, setan menggelincirkan keduanya. Dan setelah tergelincir, Nabi Adam dan Hawa beserta seluruhnya tadi diturunkan oleh Allah ke muka bumi, masih diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dukum li ba'din adu, ba'dukum li ba'din adu. Ingat, sebagian kalian manusia bagi sebagian yang lain setan aduun, musuh. Sering kadang-kadang kita lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tadi setan dengan segala tekadnya untuk menyesatkan manusia tidak pernah berhenti, terus menerus. Manusia sering lupa akan setan, tapi setan tidak lupa manusia. Itu kelemahannya. Kalau kekuatannya cuma satu, kekuatan yang harus kita asah agar kita selamat dari godaan setan, satu, ikhlas. Ikhlas. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Ini yang tidak mampu digoyah oleh setan. Ini yang tidak mampu digoda oleh setan. Setelah diturunkan di muka bumi, diingatkan oleh Allah, ba'dukum li ba'din aduun, sampai diulang 3 kali oleh Allah di dalam Al-Quran, kalimat yang sama. Sebagian kalian bagi sebagian yang lain aduun, musuh. Bahkan disebutkan lagi bahwa fattakhizuhu aduwa, fattakhizuhu aduwa. Kamu sudah tahu bahwa setan itu musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dalam 25 kali kata aduun itu sangat-sangat jelas sekali, sangat-sangat jelas sekali bahwa kita harus mempunyai kejelasan dalam hidup ini. Kejelasan itu bukan saja kemana arah yang mau kita tempuh, tapi dalam menempuh jalan hidup ini, kita harus tahu mana kawan yang membawa kita kepada kebenaran, mana yang bisa menyesatkan kita, mana hal yang harus kita lakukan dan itu mengantarkan kita kepada kebenaran,
dan mana yang harus kita jauhkan, karena itu akan menyesatkan kita. Kenali langkah-langkah setan. Karena ketika kita sudah masuk dalam perangkap setan itu, na'udzubillah summa na'udzubillah, sulit untuk keluar. Nabi Ibrahim satu contoh orang yang mempunyai komitmen yang kuat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim punya prinsip, innahum aduwwul li, sesungguhnya mereka semua musuhku, illa rabbal alamin, kecuali Rabb semesta alam. Siapapun yang menyingkirkan, yang menghalangi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Aduwwul li, musuh bagiku. Fattakhizuhu aduwa, maka jadikanlah musuh itu sebagai musuh, jadikanlah teman itu sebagai teman. Insyaallah kita akan selamat dunia akhirat. Kaum muslimin, 2 ayat tadi dipisah orang yang berdosa dari ashabul jannah. Tadi mujrimun ada 15 kali. Saya berharap mudah-mudahan kita sudah dapat memahami tadi. Kedua, di ayat ke-60 ini kita menemukan kata lagi aduun, musuh. Ada 25 kali dalam Quran kata aduun. Bahkan disifati dengan kata mubin. Mubin artinya nyata, ada 8 kali. Bahkan kata yang sama tadi ada 3 kali. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 208, Al-An'am 142. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap mudah-mudahan dengan tadabbur ini dapat mengangkat kita dari tidak tahu menjadi tahu, dapat mengangkat kita dari tadi blank ketika baca Quran, sehingga insya Allah dengan sedikit vocab kita mulai memahami, kita mulai menghayati, mulai ada rasa asik. Rasa asik inilah yang terus diolah, insya Allah ujung-ujungnya nanti kita cinta dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.